Pemirsa, 13 jenazah anak buah kapal warga negara Indonesia yang menjadi korban tenggelamnya kapal Oriong 501 milik Korea Selatan tiba di Jakarta pada dini hari tadi. Penyerahan jenazah ini diterima langsung oleh Menteri Luar Negeri. Dan informasi selengkapnya kita bergabung dengan Fazilah Khairunisa dari Bandara Soekarno-Hatta. Fazilah, bagaimana proses penyerahan jenazah ini dari pantauan Anda di sana? Iqbal, memang ke-13 jenazah yang telah sampai pada pukul 2:30 waktu Indonesia bagian barat dini hari diterima langsung oleh Menteri Luar Negeri, yaitu Retno Marsudi. Selain penyerahan jenazah ini selain dihadiri oleh Kementerian Luar Negeri, juga dihadiri oleh Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, serta Ketua Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nusron Wahid, perwakilan dari pimpinan daerah dari asal TKI, Tenaga Kerja Indonesia. Selain itu juga ada perwakilan dari pihak keluarga. Para jenazah ini akan diantarkan kepada pihak keluarga di rumah asal masing-masing dengan menggunakan mobil ambulans. Khusus untuk korban atau jenazah yang berada di daerah Pulau Jawa, pengantaran jenazah ini akan dilakukan melalui jalur darat. Sementara untuk daerah di luar Pulau Jawa akan dilakukan dengan menggunakan pesawat udara. Dan berdasarkan informasi, memang pada tanggal 1 Desember 2014 lalu, pada pukul 20:40 waktu setempat, sebuah kapal penangkap ikan jenis trawler berbendera Republik Korea dengan nama lambung Oriong 501 telah tenggelam di Laut Bering Rusia akibat cuaca buruk. Dalam kapal tersebut terdapat 60 anak buah kapal yang 35 diantaranya adalah warga negara Indonesia. Dan dari 35 warga negara Indonesia ini sudah ditemukan 13 korban yang dinyatakan meninggal dunia yang telah akan diserahkan pada keluarga hari ini. Sementara 3 jenazah lainnya akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 20:30 waktu Indonesia bagian barat malam nanti dengan menggunakan pesawat Korean Air KE627. Dan 3 jenazah ini memang mengalami kendala pada saat proses identifikasi. Nah, sementara 3 TKI berhasil selamat dan 16 lainnya masih dalam pencarian. Dan berikut adalah nama-nama jenazah yang akan diserahkan kepada pihak keluarga hari ini, yaitu ada Atep Roni, Dede Iksani, Herianto, itu berasal dari Jawa Barat, Mujahidin, Muhammad Idris, Warno, Nurholis, Harjono, Barjo dari Jawa Tengah. Saya melakukan pembicaraan dengan pemilik kapal, yaitu Sajo Industri, hanya untuk meyakinkan bahwa tidak ada hak-hak dari ABK warga negara Indonesia yang terkurangi. Kita bersyukur bahwa kerjasama yang kita lakukan dengan Sajo sejauh ini berlangsung dengan baik, sehingga hak-hak ABK kita semuanya terpenuhi. Hingga kini proses pencarian masih terus dilakukan dan proses pencarian evakuasi korban telah dilakukan menggunakan kapal patroli Korea, kapal Rusia, serta melibatkan Coast Guard Amerika. Namun pencarian mengalami kendala, hambatan dikarenakan kecepatan angin dan ketinggian ombak yang mencapai 4 meter di lokasi kejadian. Dan hingga saat ini pencarian tersebut telah berhasil menemukan 27 anak buah kapal dalam kondisi meninggal dunia. Dan sampai saat ini pemerintah Indonesia juga masih melakukan atau terus melakukan koordinasi dengan pemerintah Korea Selatan dan pemerintah Rusia agar proses pencarian khususnya pada 16 warga negara Indonesia yang menjadi anak buah kapal ini agar segera cepat dilakukan dan prosesnya berjalan dengan lancar. Iqbal. Fazilah Khairunisa melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Terima kasih. Pemirsa, 13 jenazah warga negara Indonesia korban tenggelamnya kapal Oriong di Laut Bering perairan Rusia telah tiba di Indonesia. Saat tenggelam, kapal Oriong diketahui membawa 35 orang warga negara Indonesia. Keluarga 13 WNI korban tenggelamnya kapal Oriong akhirnya bisa bernafas lega. Setelah menunggu dalam kecemasan, anggota keluarga mereka akhirnya dipulangkan ke Indonesia pada hari Jumat. Dari total 35 WNI korban kapal Oriong, 19 sudah ditemukan, 13 akan dipulangkan, 6 lainnya masih dalam proses identifikasi.
Sementara 3 WNI yang selamat pada tanggal 30 Desember lalu sudah tiba di Indonesia. Sebelumnya pada 1 Desember lalu kapal Orion 501 diketahui tenggelam di Selat Bering Rusia akibat cuaca buruk. Kapal yang dioperasikan Sajo Industries asal Korea Selatan mengangkut 60 orang, 35 warga Indonesia, 13 warga Filipina, 11 warga Korea Selatan, dan 1 warga Rusia. Upaya pencarian dan penyelamatan oleh otoritas Rusia, tim pencari Korea Selatan, dan penjaga pantai Amerika sempat terkendala cuaca. Saat itu suhu air yang mencapai 0 derajat bisa membuat korban terserang hipotermia. Sementara itu proses investigasi atas tenggelamnya kapal Orion masih terus dilakukan. Kementerian Luar Negeri juga akan memastikan skema asuransi dan kompensasi yang akan diberikan kepada WNI korban karamnya kapal nahas ini.